Selamat datang di kelas virtual Produk Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Iqbal dan Bapak akan mengampu mata pelajaran Produk Kreatif pada saat kalian kelas 11. Dari kalian semua mungkin ada beberapa orang yang hanya mengetahui nama Bapak tapi tidak mengenal Bapak. Nah, untuk hari ini Bapak akan memperkenalkan Bapak. Untuk nama itu Muhammad Iqbal, kemudian tempat tanggal lahir dan alamat itu dirahasiakan. Untuk mata pelajaran Produk Kreatif sepertinya sangat tidak afdol sekali kalau Bapak tidak memperkenalkan beberapa usaha-usaha yang pernah Bapak geluti. Nah, untuk hari ini Bapak akan sedikit menceritakan usaha apa yang pernah Bapak kerjakan, kemudian apa yang sering Bapak lakukan. Nah, yang pertama itu Bapak menjadi distributor voucher game untuk Lito Game dan Game School. Nah, ini Bapak lakukan waktu kelas 3 SMA. Kok bisa sih Bapak menjadi distributor voucher? Pada saat itu kelas 3 Bapak sudah mengalami masa-masa sangat jenuh untuk sekolah. Kehidupan Bapak tidak jauh dari warnet, kemudian tidurnya pun kadang di warnet. Dan warnet itu punya kakak ipar Bapak, jadi ya sekalian jaga-jaga warnet. Nah, dari situ Bapak ngeliat banyak nih yang main game. Waktu itu yang lagi booming itu gamenya Point Blank sama Rohan. Nah, Bapak ngeliat peluangnya nih karena mereka kesulitan ketika mencari voucher dan di tempat Bapak pun belum ada yang jual voucher. Jadi Bapak memutuskan untuk menjual voucher, ternyata lumayan. Nah, ketika Bapak sebagai distributor voucher untuk Lito Game dan Game School ini, dalam 1 bulan itu omsetnya sekitar 15-20 juta. Jumlah yang cukup lumayan untuk anak SMA pada saat itu. Ini sekitar tahun 2010-2011. Nah, kemudian lanjut usaha yang kedua waktu Bapak kuliah itu Bapak gabung di Herbalife Indonesia. Kalau orang-orang nih, kalian pasti kenal nih, orang biasanya kalau pakai Herbalife buat apa sih? Kebanyakan dan rata-rata untuk menurunkan berat badan. Tapi Bapak waktu itu kan memang sudah kurus nih, gak mungkin untuk menurunkan berat badan lagi. Tapi Bapak karena punya masalah kesehatan, akhirnya pada tahun 2013 bulan September kakak memutuskan untuk bergabung di Herbalife. Nah, pada saat itu ngerjakan bisnisnya. Februari tahun 2014 itu Bapak sudah bisa jadi supervisor. Untuk jadi supervisor pada saat itu harus melakukan penjualan dalam 1 bulan sekitar 50 juta. Jadi omset dalam bulan Februari ini yang Bapak kejar kemarin itu adalah 50 juta rupiah. Kita langsung naik aja karena Bapak lagi gak nyari orang yang mau turun berat badan. Nah, usaha yang masih digeluti sampai hari ini itu Wadah Membaiki. Nah, dari sini latar belakangnya Bapak memilih spesialisasi untuk servis iPhone karena pada saat itu di tahun 2017 di daerah Banjarbaru belum ada untuk servis iPhone yang benar-benar.
Maksudnya gini, ada tempat servis tapi pelayanannya tidak maksimal, hasil pengerjaannya pun terlihat asal-asalan. Nah, dari situ Bapak mencoba untuk membuka servis iPhone dengan teknisinya adalah Bapak sendiri, supaya mendapatkan yang pertama harga yang terjangkau, kemudian kualitas yang bagus, dan mengerjakan servisan iPhone secara ilmu, bukan karena pengalaman dan asal-asalan. Nah, dari sini kenapa Bapak bisa dapat murah? Pada saat itu Bapak langsung cari keluar untuk distributor spare part-nya. Ada spare part, kemudian Bapak pilih lagi spare partnya yang benar nih, gimana speknya yang bagus. Karena pada saat itu masih banyak spare part yang kalau misalkan kalian servis iPhone 5 itu harus agak ditekan LCD-nya untuk bisa ngetiknya, jadi sensitifnya sangat kurang sekali. Nah, pada saat spare part agak susah di Banjarbaru, Bapak sudah menyediakan spare part yang berkualitas pada saat itu. Dari tahun 2017 berdiri hingga saat ini, kalau yang ini adalah HP yang pertama kali jadi bahan percobaan di tahun 2015. Jadi Bapak mulai dari 2015 sampai 2017 sampai benar-benar di tahun 2017 membuka untuk Wadah Membaiki tadi. Di Wadah Membaiki sendiri itu punya omset sekitar 10 sampai 15 juta per bulannya. Nah, untuk proyek selanjutnya Bapak punya keinginan untuk membuat suatu akun non-komersil, itu namanya Parmakoglitik. Parmakoglitik ini sendiri awalnya adalah buku yang Bapak tulis ketika sudah penulisan 80% rampung. Ternyata terjadi musibah dan harddisk laptop itu rusak, jadi semua file yang ditulis selama kuliah itu hilang semua. Nah, Parmakoglitik ini rencananya akan diterbitkan di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Untuk YouTube sendiri sudah jalan. Kalian menonton video ini melalui media YouTube untuk akun Parmakoglitik. Nah, Parmakoglitik ini untuk apa sih? Yang pertama itu sebagai sarana edukasi bagi siswa SMA, SLTA, termasuk SMK sebelum mengambil kuliah farmasi. Nah, kemudian pencerahan buat mahasiswa farmasi. Dan yang terakhir untuk sarana edukasi. Nah, sekarang giliran Bapak untuk bertanya, produk kreatif itu apa sih? Menurut kalian, silahkan kalian kirimkan jawaban kalian yang di kolom komentar. Kemudian tuliskan nama lengkap kalian sesuai dengan formatnya ini, isi jawaban, kemudian tanda strip, kemudian nama lengkap kalian. Nah, komentar kalian akan Bapak jadikan absen. Jadi jika kalian tidak berkomentar, maka kalian dianggap tidak hadir untuk mata pelajaran ini. Nah, nantinya kita akan belajar apa sih di mata pelajaran produk kreatif? Itu yang pertama, kita akan membahas tentang analisa peluang usaha, produk, barang, ataupun jasa. Nah, dari sini kita akan menganalisa nih, kira-kira di sekitar kita apa yang bisa kita buka untuk menjadi usaha, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian kita akan menganalisa juga
Untuk kemasannya bagaimana nih supaya menarik? Apalagi kan zaman sekarang di tahun 2019-2020 ini lagi rame-ramenya nih produk yang lumayan mahal tapi karena kemasannya yang menarik. Nah, kemudian nanti akan menganalisa bentuk prototipenya akan jadi seperti apa nih sesuai dengan peluang usaha dan desain kemasan tadi. Kemudian karena kita sudah membuat analisa prototipenya, kita akan lanjut pembuatan prototipenya mulai dari proses kerjanya, kemudian lembar kerjanya bagaimana hingga terbentuk hasil produk dalam tahap uji yaitu prototype. Sebenarnya selain teori, untuk mata pelajaran produk kreatif juga ada praktikumnya. Tapi karena corona dan kita kelasnya melalui sistem daring, jadi ditunda dulu. Nanti pada saat sudah masuk seperti biasanya, kita akan memulai praktikum untuk produk kreatif ini. Harapan Bapak untuk mata pelajaran ini nanti setiap orang bisa memiliki rancangan produk atau jasa, digambarkan sejelas-jelasnya, kemudian nanti dibuat prototipenya hingga bisa dijalankan. Usaha kecil-kecilan aja dulu. Nah, untuk kelas Bapak hari ini Bapak akhiri dulu karena pertemuan pertama Bapak hanya perkenalan. Pesan Bapak, silahkan kalian bantu-bantu orang tua kalian di rumah. Jangan terlalu malas karena pendidikan yang paling utama adalah rumah kalian sendiri. Terima kasih dari Bapak karena telah menghadiri kelas virtual ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.